dan kabar pendidikan, dialog interaktif dengan para profesional urban, 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 suara pendidikan. Sampai jangkauannya. Kawan, masih di program Urban ya, kembali ke dialog kita dengan para petinggi Bank Jombang yang sudah di studio Radio Suara Pendidikan, yang harapannya bisa memberikan satu wawasan bagi kita semuanya soal Bank Jombang itu seperti apa dan terobosan-terobosannya seperti apa. Yang kemarin sanksi bahkan tidak percaya dengan Bank Jombang, mungkin hari ini waktunya Anda tahu lebih jelas, lebih detail gitu ya, bahwa Bank Jombang adalah bank milik pemerintah Kabupaten Jombang. Nah, langsung saja Pak Adam terkait dengan merebaknya COVID-19. Baik. Gitu ya. Kemarin kan banyak nih. Banyak yang tanya, banyak yang japri gitu kan, banyak yang kantor. Pak, saya ini tolong gimana nih? Saya tolong Pak, nggak bayar setahun Pak. Nah, gitu. Wah, ini agak repot ini ya. Ini perlu edukasi memang ya. Jadi setelah diumumkannya ada penundaan pembayaran, penundaan loh ya, bukan penghilangan angsuran gitu ya. Kalau penghilangan angsuran, nah aku situ gak bayaran temen nih kok. Pak Usman iso tako. Ya apa ya? Jadi begitu. Jadi Bapak Ibu para pendengar Suara Pendidikan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan sebetulnya kita prihatin dengan kondisi pandemik COVID-19, bahwa memang siapa sih mau dengan tahu dengan kondisi seperti ini, sehingga juga bagaimanapun sampai ke sendi perekonomian juga ikut terdampak, sehingga ada kalau di perbankan itu istilah relaksasi itu ada, kalau di bank itu kan kalau yang disampaikan penundaan pembayaran itu istilahnya kan ada model restructuring. Jadi di bank itu penyelesaian atau mekanisme untuk melakukan relaksasi itu ada 3 sebetulnya. Pertama dengan model rescheduling, penjadwalan ulang. Yang kedua adalah reconditioning, adalah mengkondisikan ulang. Dan yang ketiga adalah restructuring. Karena pandemik ini luar biasa dampaknya, ya, bahkan ya ada seorang ibu-ibu yang menyampaikan keluhannya bahwa sekarang ini mau jualan bingung, nggak jualan juga bingung. Mau jualan itu sepi, nggak jualan itu saya mau makan dari mana begitu ya. Jadi kita juga harus arif menyikapi ini. Tapi sekali lagi perlu digarisbawahi tebal begitu bahwa ini adalah penundaan pembayaran. Namanya kewajiban tetap kewajiban, namanya hutang tetaplah hutang. Namun kita juga menyikapinya harus dengan bijaksana sehingga ada kelonggaran atau ada relaksasi terkait dengan perbankan. Nah, kalau di perbankan dasarnya adalah POJK nomor 11 tahun 2020 itu berkaitan dengan bagaimana lembaga keuangan itu menyikapi adanya COVID-19. Itu dikeluarkan oleh OJK, adalah lembaga yang mengawasi atau otoritas yang mengawasi perbankan. Di sana disampaikan bahwa yang mendapatkan relaksasi itu adalah debitur yang menurut penilaian bank terdampak COVID-19. Jadi nasabah yang terdampak. Nah, di sana juga ada kriterianya. Sektor-sektor yang mungkin bisa terdampak itu apa saja sih? Nah, mulai dari perhotelan, kemudian transportasi, kemudian apalagi jasa ekspedisi, travel. Ya, itu juga termasuk. Nah, Pak, saya tetap minta keringanan, Pak. Kenapa? Saya kena COVID-19. Siapa? Tetangganya, Pak. Jangan ikut-ikutan gitu kan, seperti itu. Apalagi misalnya mohon maaf ini, setiap bulan tetap dapat penghasilan gitu kan. Wah, kenapa? Ternyata dia kreditnya kredit pegawai PNS, guru gitu kan. Oh, Pak, saya kena COVID, Pak. Nah, gajinya berhenti apa enggak? Tetap pas setiap bulan masuknya enggak bisa gitu kan, seperti itu. Artinya buat yang terdampak. Ya kita juga prihatin, karena apa? Kalau dipaksakan juga kan kasihan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, UMKM yang nilainya adalah di bawah 10 miliar. 10 miliar. Di bawah 10 miliar. Di bawah 10 miliar.
Jadi kalau misalnya pinjamannya itu lebih dari 10 miliar otomatis nggak boleh. Ini berdasarkan POJK nomor 11. Artinya kita juga melihat kondisinya. Jadi tidak serta-merta. Nah, mekanismenya untuk mengakses atau untuk mendapatkan relaksasi itu atau kelonggaran pembayaran itu dengan cara nasabah mengajukan. Sekali lagi nasabah mengajukan. Setelah nasabah mengajukan, nanti bank melakukan assessment. Kita melakukan penilaian. Kalau perlu dilakukan survei ulang itu untuk memastikan betul-betul Terdampak sesuai gitu ya. sesuai dengan kriteria bank, maka baru kita berikan untuk relaksasi itu. Jadi sebetulnya bank juga ikut prihatin lah. Bagaimanapun juga ini adalah masalah kita bersama. Dan kita harus hadapi ini secara bersama. Jadi tidak bisa ini masalah kamu, ini masalahku, ini masalahmu, nggak bisa begitu. Tapi ini masalah kita bersama yang harus kita hadapi bersama, sehingga bagaimanapun bank juga harus bisa menyikapi itu dengan baik. Nah, apa yang akan diperoleh oleh nasabah misalnya setelah mengajukan, kemudian di assessment oleh bank dan ternyata dinyatakan sesuai dengan kriteria, artinya permohonannya untuk restrukturisasi itu disetujui, maka apa yang bisa diperoleh oleh bank, diperoleh oleh nasabah? Yang pertama, bisa dengan pilihan perpanjangan jangka waktunya, yang harusnya setiap bulan bayar, ini nanti bisa dibayar dengan model grace period. Saya punya kekuatan bayar itu cuma sekian Pak, kita hitung ternyata cukup untuk bayar bunganya saja, itu bisa. Yang kedua, penjadwalan kembali dengan cara mengurangi suku bunganya. Yang awal suku bunganya 1,2%, kita turunkan menjadi 1%. Karena apa? Ada penurunan daya jual. Nah, sehingga nasabah yang Pak dulu tuh saya itu kalau ngangsur 700.000 setiap bulan itu kuat loh Pak. Mampu Pak ya. Mampu. Keadaannya normal. Tapi ketika keadaan seperti sekarang ini nggak normal, artinya ya kita nggak bisa paksakan juga, kita nggak boleh berdekatan, masyarakat juga diimbau tetap di rumah, sehingga pendapatannya mungkinnya agak sepi gitu kan. Pak saya mampunya cuma 200.000, coba kita hitung. Kalau dengan jangka waktu belum bisa mengcover. Yang kedua, kita akan turunkan suku bunganya. Ya, solusinya adalah menurunkan suku bunga. Karena setelah kita hitung, dia kuat dengan 200.000. Artinya win-win solution, buat nasabah juga win, banknya juga win. Jangan dibalik, nasabahnya win, banknya loss. Atau nggak boleh juga misalnya banknya win, nasabahnya loss. Nggak boleh begitu. Karena apa? Corona ini harus kita hadapi bersama. Ya, ini masalah bersama, kita hadapi bersama. Ada seperti itu. Nah, untuk tata cara secara teknis sudah kita siapkan semuanya. Nasabah yang berkeinginan untuk mendapat informasi lengkap itu bisa mengakses websitenya Bank Jombang di bankjombang.co.id, atau juga melakukan pertanyaan melalui jaringan media sosial yang kita miliki atau WA center yang kita punya. Nanti akan direspon oleh tim yang menangani untuk case corona ini. Jadi kita sudah siapkan. Jangan sampai nasabah atau masyarakat itu mendapatkan informasinya, wis enak saiki, gak perlu bayar. Jangan gitu. Tunda 1 tahun gitu ya. Jadi penjadwalan ulang, bahasanya yang paling pas itu mungkin penjadwalan ulang. Nah, kemudian dalam kesempatan ini juga kita menghimbau bagi debitur atau nasabah yang tidak terdampak agar tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian. Namanya hutang, tetaplah hutang. Karena apa? Hutang itu sebetulnya adalah bentuk tanggung jawab. Sekecil apapun hutang itu harus dibayar. Nah, bentuk tanggung jawabnya, buktinya kita bertanggung jawab adalah kita melakukan angsuran. Apalagi sekarang zamannya era digital gitu ya. Kalau kita pinjam di bank manapun itu kelihatan. Track record kita itu kelihatan. Saya pinjam di bank sebelah gitu ya. Bank tetangga akan bisa lihat kamu pinjamannya di sana berapa, angsurannya bagus apa enggak, itu bisa kelihatan. Kita pinjam di bank tetangga, ternyata kita setelah pinjam kabur nggak bayar, kelihatan juga. Tetap kelihatan juga. Artinya apa? Itu berkaitan dengan reputasi kita. Kalau kita nggak bisa bayar angsuran karena kita memang punya niatan, punya itikat tidak baik untuk membayar, tanda kutip ngemplang, kita termasuk orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi kan
ini berkaitan dengan kredibilitas kita. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap angsuran. Kalau nggak bisa bayar, ada penurunan, ada mekanismenya. Diajukan, kemudian diproses. Kalau tetap nggak bisa, coba dibicarakan dengan baik-baiknya. Bank itu kan ya partner atau mitra dari nasabah juga, gitu ya. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita masuk yang saya sampaikan. Kita tidak ada kredibilitas, tidak bertanggung jawab. Yang kemudian, ya kita juga menyampaikan bahwa walaupun terjadi COVID, banyak informasi yang terkait dengan COVID-19 itu, Bank Jombang tetap melayani nasabah seperti biasa dan kita mengikuti protokol yang disarankan oleh pemerintah. Jadi nasabah yang masuk ke Bank Jombang kita cek suhu badannya, kemudian harus cuci tangan, kita siapkan juga hand sanitizer, kemudian untuk duduknya juga kita kita jarakin, kita batasin ya. Walaupun selain itu juga kita membuka kanal-kanal online. Jadi pengajuan pinjaman bisa dengan online sekarang kan, approval bisa online, pembayarannya bisa dengan cara transfer dan seterusnya bisa. Jadi jangan sampai nasabah kita itu lebih banyak mendapatkan informasi dari sumber yang tidak jelas. Jadi ada hoax juga kan kita yang beredar itu Bank Jombang itu meliburkan angsuran. Nah, itu ada beredar begitu. Itu hoax itu. Nah, ini bahaya. Ini kan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, seperti itu. Kita edukasi. Jadi sekarang itu zamannya kita itu bukan lagi mencari informasi. Betul. Tapi kita itu sekarang dibanjiri informasi. Harus filter gitu ya, Pak ya. Kita harus saring dulu sebelum sharing gitu ya. Sebelum sharing. Jadi saring dulu sebelum sharing. Jadi kita harus memfilter informasi, berita-berita tentang apa kita lihat dulu. Ini dari sumber berita yang reputasinya baik atau enggak, atau kredibel atau enggak. Kayak Suara Pendidikan yang sangat kredibel kan, kita melihat informasinya benar kan begitu. Dari sumber berita mana nih? Enggak jelas ini kan gitu kan. Apa nih? Berita gonogini.com gak jelas ini jangan. Wah, ini nggak jelas gitu kan. Kantornya di mana? Kantornya di mana? Orangnya di mana? Ditelepon nggak bisa gitu. Wah, ini ternyata corona membawa berkah. Kenapa? Orang usah bayar kredit. Waduh. Nah, ini jangan ini sampai kan seperti itu. Yang menjadi beban kita sebagai penginformasi gitu ya. Ya. Betul. Kaitannya dengan banyak masyarakat yang menelan mentah-mentah informasi ini bahwa tidak ada turunan, kita tidak membaca aturan turunannya gitu ya. Yang kemarin banyak wah ini gini dan sebagainya. Kemarin juga kita undang ketua tim koordinatornya ojek online kan di sini, Grab itu seperti apa dan dampaknya juga terkait dengan hal itu juga. Nah, ini harus tahu teman-teman di rumah masyarakat. Jadi tidak, ketika Pak Jokowi bilang di konferensi persnya itu bukan semata-mata Anda secara otomatis secara otomatis yang Anda yang memiliki hutang nih ya, termasuk saya nih. Jadi tidak otomatis bisa mendapatkan keringanan itu, tapi ada mekanisme dari pihak perbankan juga. Kita harus mengajukan tadi Pak mengajukan ada dulu, yang harus dilalui. ada diproses dulu, dicek ulang dulu apakah benar-benar ini usahanya ini terdampak secara langsung. Jangan sampai nih PNS ngajukan keringanan. Jadi secara prinsip kita punya bottom line yang mengatakan bahwa corona ini adalah masalah kita bersama. Jadi kita hadapi bersama. Nggak boleh juga UKM dibiarin sendiri. Saya nggak kuat Pak, nggak ngurus. Pokoknya kamu punya harus bayar, nggak boleh begitu. Jadi kita juga ini masalah kita bersama, kita hadapi bersama, kita cari solusinya bersama. Jadi begitu. Jadi UKM yang hari ini merasa kesulitan pembayaran dan sebagainya dan kebetulan adalah nasabah Bank Jombang, kemudian mendengar radio Suara Pendidikan, ayo datang ke Bank Jombang untuk mendiskusikannya. Kita sangat leluasa sekali kok. Kita sudah menginventarisir nasabah-nasabah kita yang berpotensi terdampak corona. Sudah kita assessment di internal kami. Jadi kalau nasabahnya ngajukan, kita cek di datanya. Masuk enggak? Sudah ada. Kita hitung kurang lebih sekitar 13 miliar
13 miliar 13 miliar. pinjaman itu ya. Outstandingnya itu Outstandingnya kurang lebih sekitar sekian. 13 miliar. Ini berapa nasabah Pak kira-kira di Kabupaten Jombang ini? Nasabahnya itu yang berpotensi Yang ya. berpotensi. Makanya kita mengatakan berpotensi. Jadi tidak serta-merta. Artinya ketika dia mengajukan, kita cek datanya masuk, ini potensinya kan kita bisa lihat sektor usahanya apa saja. Itu ada kurang lebih sekitar 300 sekian lah. 300 sekian ya. Iya, 300 sekian nasabah yang berpotensi usahanya terganggu dengan dampak coronanya, baik langsung maupun tidak langsung. Artinya ketika nasabah mengajukan, kita cek. Ya, makanya kita cocok, kan kita sudah tinggal gampang gitu ya. Ketika mereka datang harapannya itu tidak terlalu lama. Oh, ternyata ribet ngajukan keringanan. Bukan begitu. Jadi kita sudah siapkan data semuanya. Kita sudah siapkan datanya. Artinya kalau dia mengajukan berarti benar sesuai dengan kriterianya kita akan bantu. Jadi sekali lagi para pendengar Suara Pendidikan dan masyarakat Jombang atau yang mendengarkan ini yang kebetulan juga nasabahnya Bank Jombang, ajukan saja keringanan untuk relaksasi terkait dengan dampak Corona COVID-19 ini. Begitu. Sejauh ini Pak, ini sudah ada yang mengajukan nggak? Sudah ada. Berapa kira-kira Pak? Nasabahnya saya angkanya belum ingat ya secara detailnya, tapi sudah ada. Jadi per berapa ya? Ini informasinya kan baru dirilis tanggal 28 kemarin yang dari OJK-nya. Kemudian langsung kita implementasikan, sudah ada yang sudah ada yang mengajukan dan sudah kita approve. Jadi untuk penjadwalan ulang, untuk penurunan suku bunga. Jadi ya itu tadi loh, semangat kita bersama adalah semangat untuk kebersamaan. Jadi ini Corona ini masalah kita bersama, yuk kita hadapi bersama, kita cari solusinya bersama. Kayak gitu. Ini kan dampaknya atau yang di status ini kan sampai 29 Mei gitu ya, kan cukup lama juga. Ini bagaimana Bank Jombang ini menyikapi hal ini? Di kantor-kantor, setiap kantor ini tetap buka layanannya seperti biasa, atau ada program-program khusus nih? Karena ini kan juga bulan puasa dan juga Lebaran juga. Jadi kita mengikuti common practice atau yang biasa digunakan di perbankan. Kita udah ada kebijakan sampai dengan akhir April ya. Nanti kalau puasa kita sikapi lagi nanti puasa seperti apa. Jadi kalau misalnya OJK itu kan biasanya kan sudah ada yang memberlakukan work from home gitu kan. Kita juga sudah menyiapkan mekanisme itu. Jadi di Bank Jombang pelayanannya tetap baik gitu kan, untuk jamnya yang berkurang sehingga karyawan kita itu pulangnya lebih awal. Jadi pelayanannya mulai jam 8, kita selesai sampai jam 2. Sampai jam 2. Kemudian ya mekanismenya untuk pelayanan kita mengikuti protokol pemerintah. Jadi datang kita cek suhu badannya, kemudian menggunakan hand sanitizer, kemudian ya physical distancing juga kita lakukan ya. Jadi seperti itu. Jadi tetap mengikuti itu. Nah, yang lainnya ya kita juga membuat saluran-saluran online ya. Jadi pengajuan pinjaman tidak harus datang ke kantor, kemudian untuk melakukan pembayaran bisa dengan transfer. Kemudian ini yang untuk penarikan tabungan itu juga kita proses untuk yang sedang kita kembangkan adalah mobile banking, kemudian ATM yang tanpa kartu, itu juga channel-channel yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah Bank Jombang. Oke, baik Pak Adam, cukup jelas ya sikap Bank Jombang terkait dan juga perbankan pada umumnya kaitannya isu-isu yang ya penundaan sampai dengan setahun dan lain sebagainya. Ya mari disikapi dengan cerdas ya. Kita cari, ataukah memang kalau kita punya pinjaman baik itu di Bank Jombang atau bank sebelah atau bank tetangga, mungkin Anda bisa konfirmasi terlebih dahulu. Jangan Anda menganggap persepsi Anda sendiri, wah saya punya pinjaman kata Pak Jokowi tunda setahun nih gitu ya. Tiba-tiba nggak bayar setahun. Ini kan repot nih Pak ya. Ini harus disikapi dengan cerdas dan jelas. Anda juga bisa langsung datang kalau memang Anda terbebani dengan angsuran itu atau pinjaman yang Anda dapatkan hari ini. Anda bisa langsung datang ke kantor cabang, khususnya cabang Bank Jombang dimanapun Anda berada. Tepatnya sudah di 21 kecamatan nih Pak ya. Betul. Nih, jadi Anda nggak usah langsung ke Jombang, tapi di kecamatan-kecamatan sudah ada. Ya, Pak Usman, terkait dengan beberapa program tadi nih, harapannya kepada
nasabah-nasabah yang ada di kecamatan atau juga nasabah-nasabah arisan-arisan tetap jalan nih Pak ya. Terus. Ini seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih Mas Fahrul ya. Saya akan menambahi saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur, karena tadi sudah banyak diulas oleh sama Pak Direktur, ini lebih jelas. Kita akan menambahi saja terkait dengan dampak virus corona COVID-19 ini. Saya mohon kepada nasabah atau pendengar suara radio pendidikan ini, barangkali ada nasabahnya Bank Jombang, untuk penjadwalan ulang restart itu untuk segera dilakukan. Kita sama-sama lah mensikapi ini dengan bijak. Jadi saya tidak ingin pada khususnya debitur Bank Jombang khususnya, bila mana ada waktunya mengangsur itu nanti ada kata-kata ini harus ditunda gitu ya. Ini kita sama-sama bahwasanya perlu diketahui, tadi sudah disampaikan oleh Pak di awal tadi Pak Direktur, bahwasanya bank itu lembaga intermediasi. Anda harus menyadari bahwasanya uang yang dipakai oleh debitur itu juga uangnya masyarakat gitu. Jadi intinya kita juga menghimpun semacam tabungan, juga deposito, dan tadi sudah disampaikan Pak Direktur juga kredit. Nah, salah satunya uang yang kita salurkan itu adalah uang tabungan. Ya. Padahal kita juga, bank itu juga untuk memberikan bunga itu kan nggak mungkin untuk menunda. Betul. Kan gitu. Ya, ini perlu dipahami oleh masyarakat khususnya yang menggunakan jasa keuangan di perbankan ya. Jadi kita tuh hanya sebagai, kalau dikata itu sebagai makelar saja Pak untuk karyawan bank itu Pak gitu ya. Jadi sekali lagi saya meminta kepada semua debitur Bank Jombang, kalau memang dirasa usahanya itu kena dampak COVID-19, lebih baik untuk mengajukan saja. Jadi jangan sampai nanti begitu ada petugas saya, Pak ini mohon maaf Bapak waktunya bayar, udah Mas aku nggak mau bayar, saya harus tunda 1 tahun ini. Nah, ini saya mohon. Terus perlu diingat, jangan meremehkan selik. Kalau dulu itu BI checking ya, ini juga berpengaruh nanti di kemudian hari kepada keluarga gitu ya. Anda masih jauh ya, masih ingin berkembang usaha-usahanya. Ini sekali lagi tolong dipahami betul-betul ya. Jangan sampai nggak ada ceritanya orang pinjam di perbankan terus nggak bayar ya. Ingat sekali lagi, ini uangnya uang masyarakat juga. Bank juga terbebani dengan pembayaran bunga-bunga deposito, bunga-bunga tabungan. Ini tidak bisa ditunda. Ya itu, mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Usman. Untuk Anda yang hari ini memiliki pinjaman ya, baik itu di perbankan Kabupaten Jombang, Bank Jombang maupun perbankan lainnya, segera kalau memang Anda keberatan untuk membayar angsuran selama work on home dan juga selama masa COVID ini belum berlalu, mungkin Anda langsung bisa menghubungi perbankan. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Adam tadi, hutang tetap saja hutang dan kewajiban yang harus diselesaikan dengan beberapa 3 cara tadi Pak ya. Iya betul sekali yang disampaikan. Ya Pak Adam, closing untuk pagi hari ini ya. Sebelum mungkin melanjutkan pekerjaan yang lain, apa nih Pak yang bisa disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Jombang khususnya untuk edukasi dengan aturan-aturan perbankan hari ini? Ternyata sudah tidak terasa kita di penghujung acara. Wah gitu ya. Ini ngobrolnya sedikit ternyata sudah hampir habis Pak Usman. Berarti besok dijadwalkan lagi. Baik para pendengar suara pendidikan masyarakat Jombang, kami dapat menyampaikan pertama, Bank Jombang ini adalah bank milik pemerintah Kabupaten Jombang. Besarnya Bank Jombang itu karena masyarakat Jombang. Bila ada keberhasilan yang dimiliki adalah Bank Jombang itu adalah kembali lagi ke masyarakat Jombang. Sehingga saya mengajak semua masyarakat Jombang, ayo bareng-bareng nabung di Bank Jombang. Kalau keperluan dana, keperluan uang bersama Bank Jombang, urusannya insya Allah jadi gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, produk-produk yang kita tawarkan insya Allah sesuai dengan karakteristik masyarakat Jombang. Kita bangun nilai tambah dalam produk kita, yaitu adanya kearifan lokal.
seperti tadi arisan. Wah, kita membiasakan nabung dengan cara arisan, ya kan? Kalau arisan itu mindsetnya juga sudah berbeda. Kemudian kredit-kredit kita juga sesuaikan dengan jenis usaha yang dimiliki oleh masyarakat Jombang. Contoh bayarnya dengan cara musiman dan sebagainya. Yang berikutnya adalah menyikapi COVID-19 terkait dengan virus corona ini. Pertama, apa yang disampaikan Presiden itu inline dengan apa yang kita pengen lakukan juga, bahwa permasalahan virus corona adalah masalah kita bersama. Ayo kita hadapi bersama, ya, kita pikul bersama, kita cari solusinya bersama. Nah, berkaitan dengan sikap perbankan yang adanya penundaan pembayaran, tadi sudah disampaikan ada 3 cara yang sudah disampaikan. Pertama dengan namanya rescheduling, yang kedua dengan reconditioning, dan yang ketiga adalah restructuring. Itu tahapan-tahapan yang bisa kita pakai. Kemudian siapa yang bisa mengakses relaksasi itu terkait dengan penundaan pembayaran? Nasabah yang terdampak dengan virus corona, dengan cara mengajukan ke Bank Jombang, ya, mengajukan Bank Jombang atau mendapatkan informasinya melalui website bankjombang.co.id. Kita siap membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi yang pengen juga kita sampaikan bahwa hutang itu kewajiban, ya. Ini kita sampaikan, hutang itu adalah kewajiban. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita. Kita jaga kredibilitas kita, karena kita ingin berbisnis maju, berbisnis lebih besar lagi, tentu kita juga perlu bermitra, sehingga kredibilitas kita juga kita jaga bersama-sama, sehingga bagi nasabah yang tidak terdampak terhadap virus corona, harapannya tetap membayar seperti biasa sesuai dengan perjanjian, dan carilah informasi yang sesuai, yang aktual, yang terpercaya. Jangan sampai kita kemakan oleh hoax. Jadi dikatakan gak usah bayar, nah tahu-taunya nanti ada tagihan masuk. Jangan sampai seperti itu. Kalau memang ada kesulitan, datang ke kantor, hubungi petugas bank untuk meminta relaksasi, ajukan relaksasi itu. Jadi Bank Jombang akan hadir juga di tengah-tengah masyarakat untuk kita bareng-bareng menghadapi ini secara baik. Mungkin itu dari saya, Mas Aprul. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam dan juga Pak Usman sudah berkenan hadir, meskipun banyak hal yang harus disampaikan. Mungkin di lain seksi kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Pak di sini. Kawan, itulah dialog interaktif kita di pagi hari ini. Mungkin Anda yang nanti ingin melihat review dialog kita, Anda bisa langsung lihat di Suara Pendidikan TV di channel YouTube kami. Untuk selengkapnya terkait dengan langkah perbankan menyikapi pandemik COVID-19 di Kabupaten Jombang dan juga di Indonesia. Dan saya Sofrul harus akhiri dialog pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulas peraturan hukum dan kabar pendidikan, dia